GSKI Betani Surabaya. Wah, senang sekali kita bisa jumpa lagi di ibadah Teens Online pada hari ini. Gimana nih kabar kalian semua di rumah? Aku harap kabar kalian semua luar biasa dan sehat selalu. Masih pada semangat kan ya? Pada semangat gak, Sel? Semangat dong. Yuk kita mau sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mau untuk menjadi terang dunia buat kemuliaan Tuhan. Amin.
Dia. Semua Tuhan dengan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, kami bersyukur Tuhan. We need you, hamba yang setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba yang setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba yang setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. 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 Oke, sama-sama sebelum kita mulai sesi sharing firman-Nya hari ini, sama-sama Kakak aja untuk kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih, untuk penyertaan dan kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami merasa bahwa Engkau baik bagi setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar ya Bapa apa yang jadi kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang pakai, Engkau yang urapi ya Bapa, lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan, setiap apapun yang disampaikan, semuanya itu berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan juga Tuhan, berkati bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kami hati, telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, shalom teman-teman teens. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di ibadah online teens hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita memasuki bulan yang baru dan tentunya kita juga akan membahas tema yang berbeda ya teman-teman. Nah, di bulan Agustus ini ada yang tahu nggak kira-kira temanya itu apa atau topik yang bakal disampaikan itu apa? Ayo, mungkin kalian ada yang menebak-nebak gitu ya, apa sih yang jadi topik dan tema yang akan dibahas di bulan ini gitu loh. Nah, sebenarnya topik atau temanya pada bulan ini gitu yang nggak asing gitu bagi setiap kita. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu atau mungkin belum tahu sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu adalah freedom, kebebasan atau kemerdekaan. Nah, kakak mau tanya dulu, menurut kalian
kebebasan atau kemerdekaan itu seperti apa sih? Nah, mungkin dari kalian ada yang menjawab, Kak, aku itu merasa merdeka kalau misalnya aku itu bisa berangkat sekolah itu nggak terlambat, tapi aku bisa bangun siang, Kak. Jadi aku bangun jam 9, bangun jam 10, itu aku masih bisa datang ke sekolah tanpa terlambat gitu loh. Nah, mungkin ada lagi yang menjawab gitu loh, Kak, aku merasa merdeka, aku merasa bebas kalau misalnya nggak ada deadline tugas-tugas sekolah, Kak. Pokoknya setiap deadline tugas-tugas itu udah nggak ada, udah hilang gitu loh, Kak. Nah, terus mungkin juga ada lagi, aku merasa merdeka, aku merasa bebas kalau misalnya aku bisa bermain game seharian sepuasnya semauku, 1 hari penuh kalau bisa. Nah, kakak mau luruskan di sini bahwa kemerdekaan bukan berarti tidak ada aturan ya teman-teman, bukan berarti kita karena bebas, jadi kita bisa bertindak semaunya kita sesuai dengan keinginan kita. Baik itu yang mungkin kita lakukan itu adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik, atau malah sebaiknya kita melakukan hal yang buruk. Nah, kakak mau ambil contoh, misalnya bayangkan kalau misalnya di jalan raya tidak ada yang namanya lalu lintas. Nah, serasa kayak jalan itu udah bebas hambatan gitu loh. Kita mau kemana pun ya kita jalan terus saja, nggak ada yang bilang harus berhenti, nggak ada yang bilang harus jalan, harus parkir di mana dan lain sebagainya. Nggak ada aturan sama sekali di jalan raya. Nah, mungkin yang akan terjadi adalah banyak terjadi kecelakaan di mana-mana gitu loh, karena setiap kendaraan dari arah manapun boleh jalan gitu loh, terserah mau kemana. Nah, akhirnya banyak terjadi kecelakaan dan itu nggak baik ya teman-teman, karena tidak ada yang mengatur gitu loh. Nah, kita tetap perlu ada yang namanya peraturan, ada yang mengatur. Nah, contoh berikutnya juga di dalam lingkungan bermasyarakat gitu ya. Nah, contohnya ya, kakak ambil contoh di lingkungan sekolah. Di sekolah kan pasti ada yang namanya peraturan ya. Contohnya kita harus pakai seragam sekolah, kita harus datang sekolah tepat waktu, kurang dari jam 7, terus kita juga harus mengumpulkan tugas-tugas sekolah tepat waktu juga dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif ya teman-teman. Nah, apalagi dalam lingkungan bermasyarakat gitu ya, di mana kita hidup berdampingan dengan orang lain gitu loh. Kita perlu ada yang namanya peraturan gitu loh, supaya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjalani hidup, kita merasa rasa nyaman, kita merasa ada rasa aman, ada rasa damai sejahtera di dalam hati kita. Maka dari itu penting perlu adanya peraturan, bukan bebas bukan berarti tidak ada peraturan, tidak ada yang melarang, tidak ada batasan pokoknya. Itu arti dari bebas, tidak seperti itu ya teman-teman. Peraturan tetaplah harus ada dan untuk ditaati ya, bukan untuk dilanggar. Peraturan, ingat bahwa peraturan itu ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, gunanya adalah untuk menjaga ketertiban dalam lingkungan atau kegiatan kita sehari-hari. Jika tidak ada peraturan, maka semua akan kacau dan kejahatan pun akan terjadi di mana-mana. Nah, itu tadi adalah intermezzo sedikit mengenai kebebasan secara umum, secara general, dan kebebasan bukan berarti bahwa tidak ada aturan, apalagi dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, poin selanjutnya yang menjadi firman hari ini, kemerdekaan atau kebebasan dalam Kristus itu yang seperti apa sih? Nah, kemerdekaan yang Tuhan kasih adalah anugerah terbesar, kasih karunia, dan bukti cintanya Tuhan kepada setiap kita. Melalui kematiannya di kayu salib. Kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Dan tidak mungkin bagi kita sebagai manusia yang berdosa, yang melakukan dosa, untuk kita melepaskan diri dari ikatan dosa tersebut. Kita perlu yang namanya penyelamat, kita perlu yang namanya pahlawan, yaitu Tuhan Yesus, yang dia adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bercela, dan dia rela untuk mati bagi setiap kita gitu. Dia rela untuk menebus dosa setiap kita, dia rela untuk menanggung semua dosa, semua beban itu di atas kayu salib. Nah, kakak mau ajak untuk setiap kita baca di Roma 6 ayat 16 sampai 18.
Nah, dari judul perikopnya itu adalah 2 macam perhambaan. Nanti kalian setelah sesi ibadah hari ini, kalian juga boleh baca-baca lagi di rumah selama 1 perikop penuh itu ya. Kalian bisa baca di rumah supaya kalian bisa lebih mengerti, kalian bisa lebih paham kemerdekaan di dalam Kristus itu kemerdekaan yang seperti apa. Kalian juga bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube ya teman-teman. Jadi tenang aja, kalian masih bisa tetap belajar di rumah. Nah, pada hari ini kakak mau bacain yang ayat 16-18. Dikatakan bahwa, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kemerdekaan dari Tuhan mengandung arti bahwa kita tidak lagi dikekang, kita tidak lagi dikurung, kita tidak ada lagi yang namanya penghukuman atas dosa. Nah, Tuhan telah menanggung semuanya itu, kita telah dibayar dan ditebus, dibeli oleh darahnya di atas kayu salib. Hubungan kita dengan Allah yang dulunya terputus atau terpisah oleh karena dosa kita, kembali dipulihkan oleh kematian Tuhan di kayu salib. Kita memiliki hidup yang baru, yang dulunya kita adalah hamba dosa, dan sekarang berubah status menjadi anak Allah, dan hidup dalam rancangannya Tuhan. Nah, setelah kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan, apakah cuman sampai di situ saja? Apakah semuanya sudah berakhir? Apakah semuanya sudah di end gitu ya? Sudah berakhir semuanya. Nah, mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa kita sudah menang, musuh sudah dikalahkan, dan tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Kita ya cuma tinggal menjalani hidup kita sehari-hari gitu apa adanya. Namun kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Kakak mau ngasih sebuah ilustrasi ya. Kita akan belajar sejarah sedikit teman-teman hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana dahulu para pahlawan negara kita telah menang melawan dan mengusir penjajah. Negara kita bebas dari penjajah, namun apakah hanya sampai di situ saja? Apakah setelah kita tahu bahwa kita telah bebas dari penjajah, tugas kita hanya bermalas-malasan, tugas kita hanya main games di rumah, dan sebagainya. Kalau misalnya yang kita lakukan hal-hal seperti itu, maka sia-sialah para pejuang kita berjuang mati-matian demi kemerdekaan negara ini gitu loh. Kalau kita nggak ada kontribusi apapun, kita nggak melakukan apapun untuk kemajuan negara ini. Nah, memang kita telah menang, kita telah bebas dari penjajah. Negara kita telah memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk mengatur negaranya. Tapi kemerdekaan itu hanyalah awal dari suatu negara. Kita masih memiliki tugas untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Mengarahkan dan membangun mau dibawa kemana negara ini dan mau jadi apa negara ini di masa depan. Itu adalah tugas kita teman-teman. Dan upaya yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan cara membangun infrastruktur dan sarana baik dalam pendidikan, ekonomi, transportasi menjadi lebih baik sehingga negara ini bisa menjadi lebih maju. Nah, sama halnya dengan kemerdekaan yang Tuhan beri, kemerdekaan yang Tuhan kasih. Tuhan telah menang atas maut dan dosa. Kita telah dimerdekakan dari penjajahan dosa. Namun tidak berhenti sampai di situ saja teman-teman. Perjuangan kita masih panjang gitu loh. Kematian Tuhan di atas kayu salib itu hanya awal. Nah, selanjutnya, untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih tersebut, kita harus melakukannya dengan bertanggung jawab, bukan malah kita menggunakan kebebasan itu untuk hal-hal yang kita suka. Kita menggunakan kebebasan tersebut dengan melakukan semaunya kita, sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Jadi untuk kita lebih tahu, untuk memperjelas dan mengingatkan setiap kita, sama-sama kakak mau ajak untuk kita buka di 1 Petrus 2 ayat 16. Oke, 1 Petrus 2 ayat 16.
hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Satu ayat lagi teman-teman. Di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kemerdekaan yang Tuhan kasih itu harus kita lakukan secara bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, bertanggung jawabnya seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Dengan kita melayani sama kita, dengan kita melayani di mana Tuhan menempatkan setiap kita, mungkin di sekolah yang kita, mungkin di sekolah kita saat ini, di keluarga kita, di gereja di mana kita bertumbuh, kita bisa melayani sama kita dengan kasih. Dan kita bisa menjadi berkat dan hidup bagi Tuhan. Bukannya malah kita menyalahgunakan kemerdekaan tersebut dengan kita masih tetap di bawah kendali dosa, masih tetap dengan kehidupan kita yang lama. Nah, menggunakan kebebasan untuk melakukan perbuatan dosa bukanlah sikap yang bertanggung jawab, teman-teman. Tindakan tersebut malah mendatangkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Dengan kita hidup dalam dosa, kita akan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Ketika kita berbohong, ketika kita mungkin mencuri, kita berkata kasar, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Kita mungkin akan dipandang orang lain kurang baik ya teman-teman. Kita tidak akan dipercaya oleh orang lain, dan itu justru akan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Ketika kita masih terikat dalam dosa, ketika kita masih bergumul dalam dosa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman? Nah, kita harus menyingkirkan atau mengubah mindset kita dan pola pikir yang dikendalikan oleh kuasa dosa. Sama-sama kita buka di Roma 6 ayat 12-13. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, memang kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa, karena kita masih hidup dalam daging. Tapi juga bukan berarti itu hal tersebut menjadi alasan kita untuk tinggal di dalam dosa. Alasan kita untuk tetap mau dikendalikan lagi di bawah dosa. Ketika kita tahu kita jatuh dalam dosa, ya kita harus segera ambil tindakan gitu ya. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan juga minta ampun kepada Tuhan. Kita juga jangan mempermainkan pengampunan yang sudah Tuhan berikan gitu. Dengan kita tiap kali berbuat dosa kita minta ampun, terus besoknya kita berbuat dosa yang sama lagi, terus kita minta ampun ke Tuhan, besoknya gitu lagi, terus dan terus. Nah, itu namanya kita mempermainkan pengampunan yang daripada Tuhan. Nah, setelah kita tahu kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, dan tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan langkah pertobatan gitu teman-teman. Kita dengan secara sadar ya, kita berkomitmen, kita memutuskan untuk kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa tersebut. Kita mau belajar, kita mau berubah gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, sebagai seorang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga diberi yang namanya kehendak bebas. Nah, kenapa Tuhan beri kita kehendak untuk memilih gitu loh, kehendak bebas tersebut? Nah, sebenarnya ya, dan secara pasti Tuhan itu pasti menginginkan agar kita memilih jalan yang benar, jalan yang memang Tuhan kehendaki gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan dalam memilih tersebut agar saat kita memilih jalan yang salah, saat kita mungkin jatuh dalam dosa, kita menjadi paham dan sadar bahwa memang hanya Tuhanlah jalan kebenaran yang membawa kita kepada kedamaian. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan kedamaian, kita menemukan kenyamanan, bukan dengan kita melakukan berbuat dosa. Dengan kita, coba ya kalian renungkan, dengan kita berbuat dosa gitu ya. Contoh kita berbohong gitu loh. Apakah kita merasa nyaman? Apakah kita
merasa aman gitu loh ketika kita melakukan dosa tersebut. Kalau menurut kakak sih justru malah kita ketika kita berbohong ya, kita akan semakin takut gitu loh, karena kita takut akan diomongin orang, kita akan takut dicemooh, kita akan takut dijauhi gitu loh. Kita malah semakin depresi, mungkin kita akan semakin stres karena kita harus membuat setup gitu ya, istilahnya membuat setup supaya kebohongan kita itu tidak terungkap gitu loh, supaya kita ya tetap merasa aku fine aja, padahal ya sebenarnya kita udah melakukan kebohongan lain gitu loh di baliknya. Dan sekali kita berbohong, kita juga pasti nantinya ke depannya pasti akan menciptakan kebohongan berikutnya, dan itu nggak akan pernah habisnya sampai kebohongan itu terbongkar, teman-teman. Jadi sama-sama aku ajak untuk kita tidak tinggal di dalam dosa, tapi kita belajar untuk kita keluar dan kita memulai hidup yang baru di dalam Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan. Nah, selanjutnya Tuhan tidak ingin agar kita menjadi seperti robot yang dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan ingin juga ketika kita mendapat kehendak bebas tersebut, Tuhan ingin gitu loh. Tadi kan dibilang bahwa kita sadar bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan kedamaian. Dan Tuhan tidak ingin gitu loh, kita seperti robot yang dikendalikan, tapi Tuhan inginkan adalah hati kita gitu loh, bahwa kita dengan sadar, kita memilih, kita memutuskan untuk taat akan perintahnya dan berjalan di track yang Tuhan kasih gitu, di tracknya Tuhan yang membawa kita pada kehidupan kekal. Nah, sama-sama aku ajak untuk kita baca di ayat terakhir ya teman-teman, di sesi firman hari ini, sama-sama kita buka di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalau berbicara mengenai kebebasan itu mungkin bagi setiap kita adalah hal yang menarik. Siapa sih yang nggak mau bebas hidupnya? Siapa sih yang nggak pengen hidupnya itu merdeka, nggak dikekang oleh apapun? Nah, tapi kita perlu berpikir kembali, apakah kita sungguh-sungguh bebas, apakah kita sungguh-sungguh merdeka, atau jangan-jangan kita sedang dibelenggu atau di bawah kendali dosa gitu loh. Kakak kasih contoh singkat ya. Misalnya berkata kasar, membuli teman, merokok, bertato, mungkin terlihat seperti sebuah hal yang bebas gitu ya. Apalagi tentang jiwa anak muda yang berkobar-kobar, yang punya moto hidup, bahwa hidup itu cuma sekali, jadi harus dibuat fun, karena hidup ini cuma sekali, ya aku mau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang aku suka gitu loh. Semuanya nggak ada larangan apapun. Nah, tanpa kita sadari, kita sedang dibelenggu atau di bawah kendali dosa, teman-teman. Memang keluar dari kebiasaan lama kita atau keterikatan kita akan dosa memang bukanlah hal yang mudah. Perlu proses, namun bukanlah hal yang mustahil selama kita mau membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, secara sadar kita memilih dengan tegas untuk kita berkata tidak pada dosa. Tidak ada tawar-menawar gitu ya. Kalau mungkin kita pergi ke pasar atau mungkin kita pergi ke mall gitu ya, pasti akan ada banyak diskon, atau mungkin kita bisa ada tawar-menawar barang gitu loh kalau misalnya di pasar. Tapi tidak dengan dosa, teman-teman. Walaupun dosa sekecil apapun, mungkin, loh kak aku lo berbohong demi kebaikan. Yang namanya berbohong itu dosa, teman-teman. Dan dosa sekecil apapun tetap aja namanya dosa. Jadi kita nggak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Tidak ada tawar-menawar. Jadi kita harus tegas gitu loh. Nah, mengubah hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini sama-sama kakak mau ajak untuk kita merenungkan kembali, apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita benar-benar sudah dimerdekakan di dalam Kristus, atau kita malah sedang berada di dalam belenggu atau ikatan dosa. Karena itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Ketika kita dimerdekakan di dalam Tuhan, kita benar-benar akan menemukan kebebasan, kita akan menemukan
kedamaian, kita akan menemukan kenyamanan, keamanan di dalam hidup. Sementara kalau kita berada di dalam ikatan atau belenggu dosa ya, kita akan dalam hidup ini kita akan merasa tidak aman, kita akan semakin depresi, kita akan semakin susah juga untuk kita keluar dari dosa. Maka dari itu sama-sama teman-teman, aku mau ajak untuk setiap kita yang mungkin lagi ada bergumul dalam dosa, mungkin lagi sedang keterikatan dalam dosa, memang tidak mudah untuk kita lepas, kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita untuk kita bisa lepas dari belenggu dosa. Oke, mungkin materinya minggu ini mungkin agak berat, tapi kakak mau ajak untuk ayo sama-sama kita belajar bareng-bareng, kita belajar sedikit demi sedikit. Mungkin segitu aja yang bisa kakak sharingkan pada hari ini, semoga bisa menjadi berkat buat kalian semua. Sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah dimerdekakan oleh karya penyelamatanmu di atas kayu salib Tuhan. Kami adalah orang yang merdeka ya Bapa. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang juga beri kami kekuatan, kiranya Engkau yang selalu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh merdeka ya Tuhan atas dosa. Kami tidak kompromi dengan yang namanya dosa, kami mau belajar ya Tuhan untuk kami bisa tegas, tidak ada tawar-menawar dengan yang namanya dosa, dan kami menjadi pribadi yang baru yang sungguh-sungguh dimerdekakan dalam Kristus Yesus ya Tuhan. Kami mau dengan kesadaran kami Tuhan, secara sadar kami mau berkomitmen, kami mau memutuskan bahwa kami mau mengikut Engkau Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran dan rancangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya ya Tuhan, setiap apapun yang disampaikan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami itu manusia Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Semoga firman pada hari ini bisa memberkati kalian semua. God bless you. Oke teman-teman, terima kasih buat Eva yang sudah menyampaikan firman yang judulnya What is Freedom. Apa yang sudah disampaikan Eva? Gimana teman-teman? Apa sudah mengerti apa yang sudah disampaikan Eva? Teman-teman bisa mempelajari lagi, teman-teman bisa mengulik lagi firman yang sudah disampaikan dan mencari tahu. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh kok ditanyakan kepada kakak mentor kalian gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita ada di penghujung acara. Mari aku ajak teman-teman kita untuk berdoa berkat. Mari buka kedua tangan kalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. See you next week and God bless you.